Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ustazah Septi. Hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, dan struktur teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Mengapa harus menyimpulkan isi teks? Karena salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan agar kita mampu memahami isi teks laporan hasil observasi adalah dengan menyimpulkan isi teks. Dengan menyimpulkan teks, kita akan mampu menangkap maksud gagasan-gagasan pokok yang terkandung dalam teks, sehingga mampu menemukan inti teks. Nah, jadi tujuan kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi adalah agar kita menemukan gagasan pokok dan inti teks sehingga kita tahu apa sih maksud dari suatu teks itu. Apa itu simpulan? Simpulan merupakan pernyataan ringkas dan padat yang mewakili seluruh pernyataan dalam suatu teks. Jadi kalau misalnya ada suatu teks yang dia berisi 4 paragraf, maka ketika teman-teman membuat simpulan, cukup membuat satu paragraf simpulan. Satu paragraf simpulan itu sudah mewakili seluruh 4 paragraf itu, bentuknya ringkas dan padat. Nah, bagaimana cara membuat simpulan? Yang pertama, syarat yang harus ada adalah simpulan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan. Artinya apa? Simpulan itu harus berisi inti dari uraian. Jadi fokus pada kalimat utamanya, bukan pada kalimat penjelas. Yang kedua, simpulan harus mewakili bagian uraian yang panjang secara keseluruhan. Jadi, hanya dengan membaca simpulan saja, seorang pembaca bisa tahu itu teks itu isinya tentang apa. Jadi, harus mewakili ya. Nah, yang ketiga, simpulan harus berisi inti-inti persoalan dalam ide pokok untuk dihubungkan menjadi solusi. Jadi, fokus ya kepada kalimat utamanya, bukan kalimat penjelas. Lalu, langkah-langkah untuk membuat simpulan bagaimana? Yang pertama, cermati judul teks. Yang namanya judul harus mewakili isi sebuah teks. Misal ada teks berjudul eceng gondok. Eceng gondok itu kan suatu tanaman. Maka isi teksnya itu kalau misalnya ada 4 paragraf, maka 4 paragraf itu harus membahas tentang eceng gondok. Tidak boleh membahas tentang tumbuhan lain. Kalau bahas tumbuhan lain, ya kesembung bro, nggak nyambung. Nah, yang kedua, temukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Kalian harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalau kalian tidak bisa menemukan kalimat utama, maka kita tidak akan bisa menemukan gagasan pokoknya. Kenapa? Karena gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Dan setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Di mana letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Maka cermati dulu paragrafnya. Kemudian cari kalimat utamanya, kemudian temukan kalimat penjelasnya sehingga kalian bisa tahu kalimat utamanya yang mana dan tentunya kalian bisa menemukan ide atau gagasan pokoknya. Yang ketiga, rangkaikan ide pokok tiap paragraf menjadi suatu paragraf. Menjadi satu paragraf saja ya, jadi simpulannya itu tidak panjang-panjang, cukup satu paragraf atau bahkan mungkin satu kalimat sudah mewakili satu teks. Nah, di sini kalian tentu masih bingung ya, aduh kalimat utama itu yang seperti apa? Kalimat utama itu letaknya ada di mana sih? Nah, kita lihat ini. Kalimat utama biasanya dia hanya terletak di awal paragraf atau terletak di akhir paragraf. Jika terletak di awal paragraf, maka dia disebut sebagai paragraf deduktif. Depan. Ingat-ingat ya, deduktif berarti ada di depan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalau induktif akhir, akhir. Nah, maka kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya kalimat utamanya itu kalau dia deduktif, maka kalimat utamanya itu merupakan satu kalimat yang paling pertama di paragraf itu. Kalau induktif, dia kalimat yang paling akhir dari paragraf itu. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kalian bisa menemukan ide pokok atau gagasan pokoknya dari kalimat utama. Lebih jelasnya yang ini, kalian bisa melihat
di halaman 93 buku paket kalian, teks tentang eceng gondok. Nah, eceng gondok ini merupakan suatu judul. Karena dia judul, maka pastikan 4 paragraf ini sedang membahas eceng gondok ya, bukan tanaman yang lain. Kemudian, kalimat utamanya kita cari. Di paragraf 1 ini kalimat utamanya di mana? Oh, ternyata kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Kok belibet banget ya? Eichhornia crassipes termasuk dalam kelompok gulma perairan. Nah, ini disebut sebagai kalimat utama. Kemudian gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokoknya ini adalah inti dari kalimat utama. Maka mana yang harus dihilangkan? Jadi gagasan pokok itu boleh menghilangkan suatu kata penjelas. Kata penjelasnya boleh dihilangkan. Kata penjelasnya yang mana sih? Kata penjelasnya adalah ini. Eichhornia crassipes ini merupakan suatu bahasa lain atau bahasa Latin dari eceng gondok. Ini boleh dihilangkan. Maka gagasan pokoknya menjadi eceng gondok termasuk kelompok tanaman gulma perairan. Ini karena kalimat utamanya di awal paragraf, maka dia disebut sebagai paragraf. Yaps, betul, deduktif. Kemudian paragraf yang kedua kita boleh lihat. Di sini kita melihat ini merupakan kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas. Wow, ternyata kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Maka dia disebut sebagai paragraf induktif. Tuh. Nah, kalimat utamanya apa? Oleh karena itu, selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Selama hidupnya siapa? Eceng gondok. Selama hidupnya eceng gondok memerlukan sinar matahari. Maka gagasan pokoknya menjadi bagaimana? Selama hidupnya ini hidupnya siapa? Eceng gondok. Maka tulislah subjeknya eceng gondok. Eceng gondok memerlukan sinar matahari selama hidupnya. Gitu ya. Kalimatnya diubah menjadi kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kemudian, setelah kalian menemukan kalimat utama dan gagasan pokok dari paragraf kedua, kalian juga harus menentukan kalimat utama dan gagasan pokok di paragraf 3 dan paragraf 4. Begitu ya, jadi kalau kalian ingin membuat suatu ringkasan, tentukan dulu kalimat utamanya apa, gagasan pokoknya apa di setiap paragraf. Jadi kalau ada 4 paragraf, berarti ada 4 kalimat utama dan ada 4 gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Jadi ambil dari kalimat utama. Buang kata penjelas atau kata yang tidak perlu, untuk kemudian kalian ambil kalimat-kalimat yang penting saja untuk menjadi gagasan pokoknya. Sampai di sini paham? Semoga paham ya. Nah, kalau sudah ditentukan, kalian tulis. Kalian tulis paragraf satunya, gagasan pokok paragraf 1, gagasan pokok paragraf 2, gagasan pokok paragraf 3, dan gagasan pokok paragraf keempat. Semuanya teman-teman tulis. Kalian tulis gagasan pokoknya masing-masing paragraf, lalu kalian rangkai menjadi satu paragraf atau satu kalimat yang efektif untuk menjadi simpulan. Nah, ini dia simpulannya. Eceng gondok yang termasuk kelompok tanaman gulma perairan dan berkembang biak melalui biji dan tunas yang dapat mendatangkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik. Ini dia simpulan dari teks berjudul Eceng Gondok. Wah, jadi ada 4 paragraf bisa disimpulkan dengan satu kalimat seperti ini. Jadi kuncinya adalah tentukan dulu kalimat utamanya, gagasan pokoknya, dan kemudian kalian rangkai menjadi satu paragraf atau satu kalimat yang efektif dan mewakili seluruh isi teks. Begitu ya teman-teman, semoga kalian bisa mempraktikkannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.